turun lagi nih. Tuh, dia bocor lagi nih, basah nih. Sampai ke sini-sini lagi nih basahnya nih. Nih, lihat nih. Pertama-tama bawa motor ini asli pegel banget teman-teman ya. Karena apa? Karena ini posisinya kayak gini nih POV-nya ya. Pertama naik, ya beli motor yang BBM pakai Pertalite lah bos. Yang jadi masalah sekarang ini Pertalite itu ngantrinya panjang. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Junior Ferry. Udah cukup lama ya saya nggak ngonten. Nah ini ada waktu kita ngonten lagi. Saya di sini akan menanggapi beberapa komentar-komentar dan juga pertanyaan yang sudah saya salin di kertas ini. Kondisi baterainya gimana bang setelah 3 tahun? Jadi kondisi baterainya ini teman-teman ya. Kondisi baterainya ini masih cukup oke meskipun dia sudah pernah berganti baterai ya. Kita pernah klaim di Yadea dulu masih gabung sama Indomobil. Ini kan garansi baterainya itu 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi sebelum 2 tahun itu saya klaim, dan sekarang kondisi baterainya kalau saya cek kemarin terakhir di bengkel Yadea aslinya itu sudah agak sedikit kembung teman-teman ya. Baterainya ini ada di sini nih. Baterainya ada di sini dan juga ada di sini. Terus juga untuk range atau jarak dari berkendaranya atau jarak tempuhnya itu mungkin ya paling 70 sampai 80. Nggak bisa lagi di 100 km teman-teman. Tapi untuk sebagai perbandingan kalau misalnya nih saya mau ganti baterai yang harganya 3 jutaan itu masih worth it. Banyak sekali yang menyarankan bang ganti baterai aja ke Livo 4. Mungkin harganya di 3 jutaan lah ya, tapi masih oke. Masih worth it untuk harganya. Dan juga kalau saya pikir ya ini belum terlalu urgent kalau misalnya mau ganti baterai. Range-nya juga masih cukup untuk di perkotaan, untuk kerja, untuk antar jemput anak sekolah itu masih oke teman-teman ya. Tapi emang kita harus mungkin setelah maghrib lah ya, maghrib kita cas, sebelum tidur kita akan cabutnya. Jadi nanti akan kita sambung lagi setelah subuhnya. Jadi jangan ditinggalin. Kalau misalnya ditinggalin kita takut nih, nggak tahu ya namanya baterai ada yang terbakar atau gimana. Makanya saya nggak berani tinggalin tidur ngecasnya. Nah pertanyaan kedua nih, itu dudukan plat nomor depannya dipindahin dari bawah ke atas ya, pakai dudukan apa yang di atas? Jadi saya jelasin ya. Untuk dudukannya ini dulu emang ada ya. Kemarin itu nih ada di sini untuk dudukan platnya teman-teman ya. Pasti yang bertanya ini juga udah ada ya di TS9. Karena dudukan asli dari ya TS9 itu berada di bawah. Seperti NMAX generasi awal itu kalau nggak salah dudukannya di sini kalau nggak salah ya. Nah, tapi saya nggak kurang begitu suka kalau misalnya posisi dudukan plat nomornya di sini. Tapi emang bawaannya itu emang kokoh ya teman-teman ya. Bukan dudukan plat nomor yang tipis, itu keras. Itu saya simpan masih ada di rumah. Jadi karena nggak seret dengan posisi dari plat nomor berada di sini, jadi saya belikan di sini. Ini kalau mau tanya teman-teman ya, ini magnet tuh bisa dilepas. Ini plat nomornya bisa dilepas. Belinya cuman berapa ya, 20.000. Nanti linknya ada di bawah sini ya, 20.000 nih teman-teman. Tapi ini nggak saya saranin karena apa, ini udah berapa kali jatuh nih, karena pas waktu masuk lubang gar ininya kadang plat nomornya terlepas karena kan ini nempelnya magnet nih magnet emang cukup kuat, magnetnya ini cukup kuat ya. Saya kasih tunjuk ya, ini cukup kuat. Jadi dia nempel kayak gini, tapi kalau masuk lubang dia sering jatuh. Tuh, jatuh ya. Nah, itu bahaya sebenarnya teman-teman ya. Saya itu rencananya mau saya bor, tapi bingung juga ya mau ngebornya karena ini kan magnet nih. Tuh, dia nempelnya kayak gitu tuh. Tapi kalau menurut saran saya, mending dibor aja langsung ya. Bawa ke bengkel, dibor aja plat nomornya. Tapi kalau teman-teman mau beli nggak apa-apa, ada linknya di bawah. Kilometer udah berapa? Nih saya spill ya kilometernya. Ini usianya udah bulan 11 nanti bayar pajak yang ketiga. Berarti dia 3 tahun teman-teman ya. Nih kilometernya di 23.480. Kalau menurut teman-teman ini motor capek atau motor biasa aja? 3 tahun kilometernya di 23.480. Ini dailynya mungkin 40 sampai 50 km perjalanannya. Dipakai untuk ke kantor, terus juga antar anak sekolah pulang ke kantor, pulang lagi. Sekitar itulah ya, 40 lah minimal, dia 40 berjalan di setiap harinya. Saya bawa barang 60 kg. Saya berat 70. Bisa diajak jalan nih motor? Bisa banget jawabannya. Karena waktu itu kebenaran di rumah kita lagi habis air nih. PDAM-nya mati, habis air, saya bawa 2 dirigen ya. 2 dirigen, satu dirigennya itu 20 liter. Jadi dua-duanya itu 40 liter. Tapi kalau dikonversikan ke kilo nggak tahu ya. Pokoknya berat banget teman-teman ya. Motor ini dengan enteng, kita ngegasnya nggak ngeden sama sekali. Torsi dari motor listrik itu kan beda nih sama motor
motor bensin atau motor konvensional yang harus ada getaran dulu, ada proses dulu. Tapi kalau ini dia langsung gas, ngacir aja teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bawa barang 60 kilo, beratnya 70, masih oke lah ya, di sekitar 130 kilo. Masih oke. Berat saya nggak berat nih, sekitar 55 sampai 60 lah ya. Ya 60 kurang lebih hampir sama lah ya. 55 lah, anggaplah saja berat saya 55 nih. Terus untuk bawa dirijen air tadi itu kalau menurut saya lumayan berat. Terus juga pernah bawa semen nih. Bawa semen juga aman. Jadi kalau misalnya bawa beban berat ini aman. Ada juga nih yang komen, solusinya ya pakai energi solar cell di rumah Gan. Jadi kalau ada blackout ya aman, karena di rumah kan ada energi matahari, kulkas, pompa air, dan sepeda listrik aman. Baterai nggak harus dibuang, kalau li-ion rusak bisa dipakai untuk sel surya. Analog Man ini menyarankan untuk pasang energi solar cell di rumah. Biayanya mahal ya pasti. Memang itu untuk investasi lah ya, tapi biayanya mahal. Sama kayak kita sekarang beli kendaraan EV, kita harus investasi dulu. Terus kita dapat efisiensi dengan tidak lagi mengisi bahan bakar konvensional. Kalau solar cell, dia kan menangkapnya dari matahari. Energinya matahari menghasilkan energi listrik. Tapi itu harganya masih mahal pasti. Digital Adventure TV. Oh iya, lupa. Kalau bengkel motor biasa saya ragu punya komstirnya. Soalnya komstir atas ya dia itu khusus motor listrik. Sedangkan komstir bagian bawahnya bisa pakai punya Mio. Kemarin kita ada di video saya. Mungkin bagi yang ngikut terus video saya, kita pernah servis komstir atas, komstir bawah. Udah 2 kali ya kita servis komstir atas dan juga komstir bawah. Sekarang sih nggak ada masalah ya untuk komstirnya, jadi aman. Selain komstir ini kita servis, ada lagi nih teman-teman ya, saya servis sok nih. Soknya ini waktu itu kita servis nih, tuh lihat ya, tapi bocor lagi. Nah ini ya, bocor lagi nih guys, nih bocor. Berarti ini udah 2 kali bocor seal. Yang pertama kan sudah kita perbaiki ya, turun lagi nih, tuh dia bocor lagi nih, basah. Beda sama yang ini, dia lebih kering. Tuh, kalau yang ini basah teman-teman. Sampai ke sini lagi nih basahnya nih. Nih, lihat nih. Tuh, sampai ke kampas rem. Kita tuh mau jadwal, mau klaim ya. Sebenarnya masih garansi lah ya. Masa sebulan bocor lagi. Tapi ya waktu Sabtu kerja, sorenya lupa. Minggu libur mau ngonten. Itulah, nantilah coba saya bawa lagi ke bengkel tempat dia servis kemarin. Mudah-mudahan masih diterima lah klaimnya ya. Bocor kayak gini. Jadi waktu itu kan saya komen nih karena Pertamax naik ya, dan pakai motor listrik. Nah ini ada yang komen juga nih, Pertamax naik, ya beli motor yang BBM pakai Pertalite lah bos. Yang jadi masalah sekarang ini Pertalite itu ngantrinya panjang, karena kan Pertamax naik, otomatis yang biasa pakai Pertamax dia balik ke Pertalite. Jujur semenjak pakai motor listrik saya nggak pernah lagi yang namanya antri bensin motor. Yang saya lihat itu semakin panjang ya kalau mau antri Pertalite. Kalau mau antri Pertamax emang cepet tapi boncos, biaya yang harus kita keluarkan juga lebih banyak. Makanya dari itu saya mending ambil motor listrik sekalian. Makanya saya beli motor listrik. Motor ini cuma posisi setang aja terlalu lurus. Kalau posisi kaki bisa tambah step depan di samping bodi depan. Oh, kalau mau tambah step bodi depan ini kayak mungkin di sini ya. Mungkin di sini. Ya bisa sih kalau misalnya mau tambah step di sini bisa. Emang kalau untuk setangnya aku akui teman-teman ya, ini lurus nih, lurus banget. Pertama-tama bawa motor ini asli pegel banget teman-teman ya. Karena apa? Karena ini posisinya kayak gini nih POV-nya ya. Nih. Tuh, ini hampir lurus. Kenapa nggak kayak Beat lah ya? Kayak Beat itu kan bengkok kayak gini nih, Beat itu ya. Ini bengkok seperti ini. Kalau ini lurus. Kalau pertama kali pakai motor ini, jamin pegel teman-teman. Nih, dia lurus banget kayak gini nih. Tapi kalau udah biasa, nggak masalah. Nggak masalah teman-teman kalau misalnya kita udah biasa. Saya belum lama jual Yamaha Fazio dan ganti QT Pro dari Indomobil, lebih enak, nyaman, minim getaran, senyap, dan hemat biaya. Ya begitulah motor listrik kira-kira ya teman ya, lebih nyaman, lebih enak, nggak ada getaran. Asli nih motor nggak ada getaran. Kalau misalnya motor bensin itu biasanya kita getar dulu nih pas waktu kita ngegas dia getar. Kalau ini nih, ini udah jalan ya, tuh nggak ada getaran ya, tuh nggak ada getaran tuh. Nah, ini max speednya nih 54. Kalau 2 suara dinamonya beda nih, 65, 9. Ayo naik 70. Nggak bisa, dia di limit teman-teman ya.
Jadi speednya di limit, jadi speednya maksimalnya di 65 lah kalau kita misalnya naik. Tergantung bobot juga, kalau misalnya bobotnya 60 atau 70, ya kemungkinan bisa 63 kayak gitu maksimalnya. Tapi sudah saya coba di perkotaan, 65 itu jarang banget sampai kita bisa mentokin, karena kan kondisi jalanan macet, terus juga rusak. Paling kalau yang ada yang lempeng lurus kayak gitu tuh ke arah bandara atau juga flyover yang sepi. Paling gitu kalau di Palembang. Kalau kemarin kan saya itu sempat cerita ganti ban nih, ganti ban belakang ya. Nih, ban belakang ini udah 2 kali nih diganti. Padahal motor baru 3 tahun. Itu menjadi salah satu kekurangan juga untuk motor listrik, teman-teman ya. Jadi ban belakangnya boros banget, cepet banget habis. Mungkin karena bobot baterainya yang berat ini motor. Jadi beban di ban belakang itu sangat-sangat membebani. Makanya saya kemarin beli Maxxis dual kompon. Saya lupa ya, 2 kompon lah ya. Disaranin oleh yang punya tokonya 2 kompon. Ya udah kita beli yang itu, semoga awet. Nah, jadi ini ada yang komen nih, mungkin tergantung penggunaannya. Molly saya Uwinfly, jarak penggunaan dekat-dekat saja, alhamdulillah awet-awet aja, nggak pernah rusak dari 2023. Memang sempat ganti baterai ke 55-nya, total 2,5. Lainnya nggak ada rusak, baik dari kampas rem, perkabelan, ban, lampu saja belum pernah ganti. Top chair kalau Uwinfly, nggak tahu kalau United Suzuki Voltron lainnya. Wih, Uwinfly ini setahu saya dia banyak juga memproduksi sepeda listrik ya, bisa lebih awet. Wah, boleh juga nih. Padahal kan ya dia ini kalau secara penjualanan di motor listrik dia bagus, apalagi di Cina ya teman-teman ya. Ini Uwinfly yang dipakai oleh Mbak Devina Fani ini masih awet. Kampas rem, perkabelan. Kalau kita ini jujur kampas rem udah sering ganti, ban juga udah 2 kali. Kalau lampu emang belum pernah ganti, lampunya awet, nggak ada masalah. Perkabelan apalagi. Nah, ada yang komen juga nih soal ban. Kalau ban mah hitungan bukan kuat berapa tahun, tapi berapa kilometer. Mungkin pemakaiannya tiap hari lumayan jauh, makanya ban cepat habis. Pemakaian kita, seperti yang saya jelasin tadi, itu palingan mentok di 60 kilometer per hari. Jadi total kilometer sekarang itu di 23.460. Nah, dengan usia kendaraan ini bulan 11 nanti baru 3 tahun, baru menginjak 3 tahun. Jadi kalau misalnya kilometernya belum sampai, seperti ini nih, 23.000, belum nyampe, mungkin kalau menurut saya 23.000 itu masih cukup muda ya, kalau untuk ukuran ban ya, seharusnya belum ganti kalau misalnya motornya seperti motor-motor konvensional nih. Nggak tahu kalau misalnya motor konvensional seusia kilometer 23.000, apakah masih menggunakan 1 ban atau sudah ganti 2 ban? Coba komen di kolom komentar. Gay Channel katanya motor listrik bebas perawatan. Ya, yang dimaksud bebas perawatan itu saya kasih tahu ya teman-teman ya, kita edukasi ya. Bebas perawatan itu maksudnya nggak ganti oli, nggak servis, nggak ganti gearbox, itu nggak ganti. Tapi perawatan seperti kampas rem, terus juga untuk misalnya ada shock oli yang bocor, itu masih tetap kita rawat teman-teman ya. Itu nggak bisa, karena kan sama kayak motor konvensional. Motor konvensional itu juga ada namanya kampas rem. Ini sama nih, ada juga dia kampas rem. Nggak bisa kalau misalnya kita bilang namanya nggak ada sama sekali perawatan, itu salah, tapi perawatannya lebih minim. Contoh nih, pembersihan injektor, pembersihan throttle body, terus juga filter udara, dia nggak pakai. Terus juga rantai, dia nggak pakai. Seperti motor-motor bebek tuh pakai rantai, dia nggak pakai. CVT, dia nggak pakai juga CVT. Nah, itu yang dinamakan dengan bukan nggak ada perawatan, tapi minim perawatan dibandingkan dengan motor bensin. Beda bengkel ini aku lihat berarti sudah habis garansi nih ya Kak. Garansi apa dulu nih ya? Kalau garansi motor itu kayaknya di 2 tahun atau 3 tahun ya. Terus juga kayaknya kalau misalnya seperti yang kita kerjakan kemarin itu di shock breaker, itu untuk garansi seperti kaki-kaki mungkin enggak. Mungkin kaki-kakinya itu di 1 tahun saja, dan sekarang ini usianya hampir 3 tahun. Makanya kita kemarin enggak ke bengkel resminya. Saya keluhannya lampunya bener-bener enggak terang padahal baterainya bagus. Kalau lampunya nggak terang itu, kalau menurut saya lampu ya dia T9 ini bukan nggak terang, tapi dia terlalu ke bawah. Nih, ini nih, dia ini lampunya terlalu ke bawah arahnya. Dan teman-teman itu ada yang sudah setting naik, lebih naik arahnya dibuatnya lebih naik. Kalau standar, ini masih standar ya, emang di bawah kayak gini nih, dia paling ke depan kayak gini aja, nggak sampai agak jauh. Tapi saya akalin pakai lampu ini, saya nyalakan high beamnya. Jadi dia lebih terang, ini karena siang ya, jadi nggak bisa tunjukin lampunya ya. Kalau misalnya standarnya, saya nggak nyalain high beamnya, dia paling di sini ya, di sini nih. Nah, kalau misalnya pas waktu kita nyalain high beamnya,
dia lumayan jauh tuh, agak jauh. Nah, makanya ada beberapa teman-teman itu di grup ya dia mengubah arah dari headlamp ini, headlamp ini diubahnya, ada pengaturannya, pokoknya ada pengaturannya, dan saya juga belum sempat bongkar ya di bawah. Terus juga bisa diatur, bisa dinaikkan dikit. Nanti coba saya coba di rumah. Oke, sekian videonya teman-teman, tanya jawab dan komentar. Terima kasih juga yang sudah bertanya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang mau bertanya, bisa komen di kolom komentar, nanti sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan saya bantu jawab. Ini sebagai edukasi ya, sebagai pengguna motor listrik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.